Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali bersama saya Al-Afif Muzakir pada agenda setengah riset gampangin aja. Ini adalah sebuah program dari Belajar Riset Yuk yang dipandu oleh Al-Afif Muzakir, saya sendiri. Untuk kali ini malam ya, makanya agak gelap sedikit untuk kameranya. Pada kesempatan ini saya ingin sharing berkaitan tentang pengenalan riset. Jadi mungkin masih banyak di antara kita seperti pelajar atau mahasiswa yang ingin belajar mengenai riset, mungkin masih awal baru masuk, belum belajar metodologi penelitian. So kita akan mencoba untuk belajar bersama. Saya akan coba sharing dan nantinya kita akan coba mendalami untuk bagian-bagian yang mungkin butuh pemahaman yang agak mendalam tentang riset ini. Dan tenang saja, bukan dengan saya saja, tapi kita akan mengundang, akan berbincang dengan pemateri yang tentunya kali ini karena COVID-19 kita dengan menggunakan video saja. Oke, pada kesempatan ini saya ingin mencoba sharing tentang pengenalan riset. Ini pembahasannya sudah pernah disampaikan ya waktu kuliah online melalui WhatsApp dengan kajian studi ekonomi Islam. So mungkin itu hanya berupa teks. Kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan video sehingga teman-teman di mana saja bisa menikmati dan belajar bersama. Dan ini Belajar Riset Yuk ada beberapa organisasi yang mensupport. Ada Belajar Riset Yuk itu sendiri, kajian studi ekonomi Islam yang sebelumnya, karena ini mengkhusus untuk kajian studi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan Indonesian School Network. Karena sebelumnya saya pernah menjadi ketua bidang sumber daya manusia syariah di Indonesian School Network. So sekalian program ini bagian dari bidang syariah, yaitu bidang economics-nya. Riset gampangin aja. Nanti kita akan belajar bagaimana tips dan trik, dan juga jika ada waktu teman-teman ingin bimbingan atau ingin mendapatkan sedikit pencerahan atau mereview dari penelitian teman-teman, insya Allah saya akan coba. Mungkin tidak semua ya, tapi insya Allah akan diupayakan, tentunya dengan janji dan waktu dahulu. Mulai aja dulu, nanti kita akan tahu kurangnya apa. Jadi meriset itu bukan suatu bakat dari lahir orang bisa membuat sebuah penelitian, tidak. Tapi ini adalah sebuah skill yang dapat dilatih, yang dapat diasah. Teman-teman mungkin tidak memiliki kemampuan ini, kalau bersungguh-sungguh insya Allah akan bisa melakukan riset ke depannya. Tentunya dengan upaya, tekad ya, dan doa tentunya. Oke, kita akan mulai dulu dengan sebuah renungan bahwa dalam ruang lingkup atau sudut pandang Islam, ilmu pengetahuan sekarang ini sangat pesat adanya, tetapi dominasi dari pemahaman tersebut sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang bisa mendegradasi atau merusak Islam itu sendiri ya, dengan mungkin terlalu mendahulukan keilmuan sehingga melupakan batasan-batasan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga Al-Quran dan Sunnah tidak lagi menjadi petunjuk yang utama, tapi hanya sebagai dekorasi barangkali dalam ilmu pengetahuan. Dan bahkan banyak dari ilmuwan tidak menganggap Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sebuah rujukan atau tujuan. Mereka lebih mendahulukan keilmuan karena keilmuan dapat diuji, dan mereka mengatakan bahwa ini yang lebih pasti, sementara Al-Quran dan Sunnah mereka tidak menganggap sebagai ilmu pengetahuan. So yang kedua adalah memberikan kita mengetahui bahwa Al-Quran dan Sunnah ini ada sebuah hujjah
adalah sebuah petunjuk, adalah sebuah bukti yang seharusnya bisa menjadi jalan dan petunjuk bagi kita. Maka dari itu kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini adalah sebagai hujah-hujah yang valid, sehingga orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan modern, baik yang muslim maupun non-muslim, bisa menerima dan meyakini bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang memang hak adanya, yang harus diikuti dan harus memang menjadi sebuah acuan sebagai penunjuk jalan, sehingga harus digali lagi Al-Quran baik dari konteks keilmuan sehingga bisa menjadi hujah-hujah yang valid dan dapat diterima di kalangan ilmuwan modern sekarang ini. Ini bukan berarti kita menganggap bahwa ada keraguan-raguan, tidak, tapi kita harus berusaha sebagaimana bahwa Al-Quran dan Sunnah ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, justru membimbing dan memberikan petunjuk atau jalan kepada ilmu agar tidak tersesat dengan ilmu tersebut. Maka itu butuh bagi kita untuk bisa mempelajari dan menggali lagi apa yang ada dalam Al-Quran. Keterbatasan kita sekarang adalah memang kita masih belum mampu, ya, mungkin sudah ada yang mampu tapi tidak banyak gitu ya, yang bisa menggali Al-Quran itu lebih dalam lagi sehingga bisa menjadi rujukan bagi ilmu pengetahuan terutama di era modern sekarang ini. Yang ketiga, karena ekonomi Islam ini adalah sebuah solusi memang dari awalnya yang mungkin masih belum menjadi rujukan bagi ekonomi dunia, maka dari itu dalam jargonnya ekonomi Islam itu, ekonomi syariah itu menyembuhkan ekonomi dunia. Wah, masih ingat ya Marx dari Fauci? Bagi teman-teman yang berada di Fauci mungkin ini sangat mengerti maksud dari menyembuhkan ekonomi dunia ini. Oke, selanjutnya, nah, mengapa penting kita dalam melakukan penelitian ini? Nah, karena untuk menjadikan sebuah sistem ekonomi, kita harus bisa menggabungkan beberapa komponen. Ini kita berbicara ekonomi karena penelitian ini mungkin lebih ke arah ekonomi Islam ya, karena undangannya kemarin itu dari kajian studi ekonomi Islam. Tapi tidak masalah, ini bisa dibuat secara umum ya, teman-teman bisa mengerti dengan pandangan secara umum untuk membuat penelitian walaupun sudut pandangnya secara ekonomi. Jadi untuk menjadikan sebuah sistem, baik itu ekonomi atau hal-hal lain sebagainya ya, politik, pendidikan dan sebagainya, itu pertama kali dari fenomena-fenomena yang terjadi atau hal-hal yang berada di lingkungan sekitar yang mungkin itu tidak sesuai ya. Mungkin ada harapan atau keinginan atau yang seharusnya seperti ini tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan fenomena-fenomena seperti inilah yang barangkali butuh kajian dan penelitian ya. Sehingga dengan adanya pengkajian dan penelitian ini nantinya akan menjadi sebuah usulan atau sebuah petisi. Nantinya kalau kita bicara dalam pemerintahan, kita tentu butuh adanya kajian dan penelitian sehingga bisa diusulkan menjadi sebuah sistem yang layak dan bisa menjadi sebuah sistem yang baik tentunya ke depannya. Dan ini harus dilakukan dengan proses ya, karena untuk menjadi sesuatu yang bagus itu membutuhkan proses yang sangat panjang gitu. Apalagi untuk sebuah sistem yang ada dan mau diterapkan untuk negara, apalagi ini butuh kajian dan penelitian. Maka dari itu fenomena-fenomena yang ada, hal-hal yang mungkin yang perlu yang kita hadapi selama ini di lingkungan, masalah-masalah yang ada, itu ada kajian yang nantinya bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang bisa menjadi sebuah rujukan-rujukan dan nantinya akan diteliti lebih dalam lagi sehingga nantinya dari kajian dan penelitian ini bisa menjadi sebuah usulan atau petisi atau sesuatu yang nantinya bisa memperbaiki dan memperbaharui sistem yang ada selama ini, terutama ekonomi yang sekarang masih kita anut gitu ya. Dan selanjutnya adalah, nah, mengapa penting penelitian ini kita pelajari? Yang pertama itu untuk melatih kemampuan dalam berpikir analitis dan sintesis. Nah, ini kemampuan analitis dan sintesis ini tidak semua orang memilikinya. Maka dari itu sebagai kaum intelektual, terutama mahasiswa atau pelajar, ini membutuhkan sebuah proses yang mestinya sudah dilakukan dari awal.
untuk bisa melatih kemampuan analitis dan sintesis ini. Bagaimana kita menyadari bahwa situasi yang terjadi saat sekarang ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan, harus sesuatu yang betul-betul kita cari apa sih penyebabnya dan mengapa ini terjadi, dan kemampuan seperti ini tidak semua. Dan kebanyakan di lingkungan kita ya seperti yang kita ketahui, masih banyak yang tidak memiliki kesadaran dan tidak mau ikut ambil andil dalam masalah-masalah yang terjadi di lingkungan. Dan kemampuan analitis ini sangat penting. Dan sintesis, bagaimana cara mensintesiskan ya sesuatu yang sudah kita coba cari, sudah kita coba temukan, sehingga kita matchingkan dengan keilmuan ya dari fenomena, contohnya kayak fenomena dan keilmuan kita sintesiskan sesuatu yang sudah kita proses dari metodologi yang kita gunakan untuk memecahkan masalah, dan kita cocokkan dengan situasi dan kondisi ya, atau kita berdiskusi dalam apa yang kita temukan tersebut. Nah, maka dari itu kemampuan analitis dan sintesis ini sangat penting, dan ini bisa kita peroleh dengan meneliti. Yang kedua adalah kemampuan menuangkan ide ya, kemampuan menuangkan ide dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, menuangkan sebuah ide, menuangkan sesuatu dalam tulisan itu tidak semudah berbicara. Mungkin banyak di antara kita memiliki kemampuan public speaking, bisa berbicara di depan umum, bisa orasi ya secara gampang, meyakinkan orang. Tapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya tulisan ilmiah, nah ini sering menjadi kendala, termasuk bagi diri saya pribadi ya. Mungkin karena proses belajar yang saya lakukan, makanya saya bisa sedikit banyaknya menulis ilmiah. Nah, ini tidak mudah, sedangkan sudah menulis saja butuh revisi yang sangat banyak tentunya. Dan barangkali juga ada yang bertanya, kok bisa ikut lomba itu, kok bisa ke sana, kok bisa menang gitu. Nah, ini bukan perkara yang mudah, ini butuh waktu dan proses, berapa kali penolakan, berapa kali coret gitu kan, berapa kali gagal. Nah, ini butuh proses, dan semua orang pasti mengalami itu untuk mencapai kesuksesan. Dan pertanyaannya adalah seberapa mampu kita dan seberapa kuat kemauan kita untuk melakukan proses tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam proses ya menulis ilmiah. Ada 7 modal yang harus dimiliki oleh seorang penulis ilmiah. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah memiliki kompetensi. Nah, ini dia, memiliki kompetensi. Jadi ketika kita akan menulis itu tentu kita harus punya suatu kemampuan yang kita unggulkan. Nah, saya sering menyarankan kepada teman-teman yang belajar atau saya coaching untuk penelitian, itu harus berdasarkan bidang keilmuan masing-masing. Contohnya sebagai mahasiswa ekonomi. Nah, mahasiswa ekonomi tentu basic ekonominya lebih unggul daripada mahasiswa yang jurusan lain. Nah, buatlah atau dalami keilmuan teman-teman. Ekonomi kan luas juga ya, ada ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi moneter gitu, dan ada bidang-bidangnya yang spesifik. Nah, pilih mana bidang yang teman-teman dalami, yang teman-teman mampu dan suka berbicara tentang hal tersebut, sehingga ruang lingkup penelitian dan cara berpikir nantinya untuk menuangkan dalam sebuah tulisan itu bisa bagus, dan banyak ide yang bisa dimasukkan dalam tulisan tersebut. Banyak pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang nantinya itu bisa membangun sebuah kalimat dengan baik, karena kita sangat mengerti dengan keilmuan kita tersebut. Dan bisa saja mungkin membahas tentang hal yang lain ya, seperti keilmuan yang lain, tapi usahakan tetap dalam ruang lingkup. Tidak masalah mungkin masalah pendidikan, tapi hubungkan dalam aspek ekonomisnya, masalah politik tentu dengan aspek ekonomik, masalah kesehatan, sekarang udah ada ekonomi kesehatan gitu. Jadi banyak hal gitu. Jadi tidak juga mempersempit, tapi usahakan dalam kompetensi kita masing-masing. Yang kedua adalah keluasan wawasan ya, wawasan yang luas. Jadi
Wawasan yang luas ini tentu bisa diperoleh dengan banyak membaca, menggali literatur, membaca karya-karya ilmiah yang terdahulu, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, update berita-berita yang bagus, yang pantas dikonsumsi. Nah, ini dapat meningkatkan keluasan kita, keluasan dan pengetahuan kita. Karena untuk menulis itu tidak mudah gitu. Kadang kalau udah menulis satu kalimat saja, perasaan ini nggak cocok tulisannya, dihapus lagi. Kenapa? Karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan. Makanya bagaimana caranya agar kita bisa menulis? Tentu dalam pikiran kita, dalam otak kita harus punya input dong. Inputnya dari bacaan-bacaan, dari hal-hal yang kita tangkap di lingkungan kita. Nah, ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menambah kapabilitas kita dalam menambah wawasan kita. Selanjutnya adalah sensibilitas, yaitu bisa dikatakan sensitivitas atau kepekaan lebih tepatnya. Jadi peka ini ketika orang lain tidak mengetahui tentang suatu hal, tapi kita merasakan ada sebuah pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Ada satu pemikiran yang cepat tanggap ketika berhadapan dengan suatu masalah. Kita udah langsung tahu, kayak gini ya, harusnya seperti ini. Nah, inilah sensitivitas yang harus dilatih atau kepekaan yang harus dilatih. Dan ini kalau sudah punya kepekaan, maka sudah sangat mudah untuk mengarahkan nanti kepada topik yang akan diangkat, sehingga bisa memunculkan ide dan akan membuat tahapan-tahapan karya ilmiah tentunya dengan lebih mudah. Maka melatih kepekaan ini bisa dengan berdiskusi, tadi juga dengan membaca, dengan mengamati lingkungan, dan banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan untuk melatih kepekaan. Selanjutnya adalah argumentatif, kemampuan argumentasi. Nah, ini bukan berarti argumentatif itu harus menang dalam setiap perdebatan, harus bisa menyampaikan, tidak gitu. Tapi dengan kemampuan argumentatif yang dimiliki oleh seorang yang akan meneliti atau peneliti, dia akan mampu memberikan banyak solusi dan dia akan berpikir secara logik gitu ya, bukan dalam perasaan tapi dalam pikiran. Tentu bukan hanya menyampaikan suatu hal yang tidak berfaedah, atau bahasa sekarangnya itu banyak bacot aja gitu, tidak berdasarkan data, bukan. Tapi argumentatif yang tentunya berdasarkan sesuatu yang logik ya, yang sesuatu yang realitanya seperti apa gitu. Jadi kemampuan argumentatif ini sangat penting ya, bukan untuk menang sendiri tentunya. Ini adalah argumentatif untuk melatih kita menyampaikan ide-ide atau menyampaikan solusi-solusi. Dan selanjutnya adalah konsistensi. Jadi konsistensi ini juga sangat penting dimiliki oleh calon peneliti atau orang yang ingin meneliti, karena kebanyakan kita terlalu banyak ide, terlalu banyak ingin dibahas sehingga udah larinya kemana-mana. Jadi kalau misalnya fokus dalam satu hal, upayakan kita terus mengembangkan atau berbicara tentang hal tersebut gitu. Dan satu hal lagi mungkin yang harus kita pahami, mungkin teman-teman yang berkeinginan mengikuti lomba, cobalah untuk bisa mengkonsep diri bahwa saya ingin meneliti tentang ini dan saya harus meneruskan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan ini juga, sehingga ada kefokusan, ada sebuah ciri khas kita dalam meneliti bahwa kita meneliti di bidang ini, kita memiliki keunggulan di bidang ini. Dan saya sangat banyak belajar ketika mengikuti kegiatan mahasiswa berprestasi waktu itu tahun 2015. Ada salah seorang doan juri, Bu Roza, namanya dari FMIPA, kalau nggak salah jurusan biologi. Beliau pakar dalam gambut. Penelitian beliau itu tentang gambut, dan beliau meneliti di wilayah beliau, yaitu di Riau. Nah, kebetulan saya sekarang tinggal di Pekanbaru. Jadi bukan gambut ya, bakau salah saya. Nah, pokoknya saya lupa, pokoknya antara dua itulah ya. Nah, jadi penelitian beliau ini walaupun di daerah itu dan beliau meneliti hanya tentang itu, ini bisa menjadi prototipe bagi daerah-daerah lain, karena daerah lain juga memiliki kawasan gambut atau kawasan bakau tentunya. Dan selanjutnya adalah koheren. Nah, ini juga penting ya. Koheren ini ada di tengah-tengah antara konsisten dan connected. Jadi kalau misalnya kita konsisten untuk melakukan satu hal ya, dan kita melakukannya secara benar gitu ya, secara terus-menerus, nah maka ini nantinya akan menghasilkan sesuatu yang
sifatnya itu juga akan baik ke depannya. Nah, ini berlaku juga ketika kita menulis. Jadi, koherennya itu penting juga, karena dari bagian-bagian tulisan kita itu kadang-kadang untuk menyambungkan antara ide dari pokok kalimat yang satu atau paragraf satu dengan paragraf selanjutnya, atau kita berbicara tentang suatu hal dan menyambungkannya dengan pembicaraan berikutnya untuk menjelaskan tentang topik atau konsep yang kita angkat. Nah, ini butuh koheren ya. Jadi melatih koheren ini juga sangat penting teman-teman, karena kadangkala kita terlalu banyak ingin membahas sesuatu tapi out of the context, dan kadang-kadang tidak fokus sehingga terlalu general, sehingga juga kalau dalam lomba ini membosankan ya. Saya pernah ditegur waktu bikin skripsi ya, skrip kamu terlalu banyak, ini membosankan pembahasannya ini. Wah, ini suatu cambuk, dan saya harus banyak belajar lagi. Nah, saya aja yang sudah mengikuti lomba dan konferensi masih ditegur dalam penelitian. Nah, makanya nggak ada orang yang sempurna. Jadi terus belajar, terus meningkatkan kapabilitas diri. Gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah bahasa akademik, semi academic language, atau yang kita kenal yang biasanya dengan sebutan academic writing. Jadi kemampuan menulis ini juga diperlukan. Makanya kalau kita belajar membuat karya ilmiah, tentu kita harus belajar menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Nah, ini kita harus belajar teman-teman, belajar membuat kalimat, belajar membuat paragraf. Dalam satu paragraf berapa ide pokoknya, dan tanda bacanya seperti apa, dan kalimat bakunya seperti apa. Nah, ini butuh proses juga. Saya juga memerlukan masukan dari dosen juga teman-teman yang mengerti dengan case academic writing ini. Apalagi kalau kita buat penelitian dalam bahasa Inggris, tentu makin sulit lagi tantangannya, tapi sangat mengasyikkan. Karena kalau kita sudah terbiasa dalam menulis dalam bahasa Inggris ya, atau academic writing, nanti kita sekaligus akan belajar dan banyak memahami kosakata akademik yang baru, yang nantinya bisa menambah vocabulary kita. Tentunya dalam academic vocabulary itu berbeda dengan vocabulary biasa teman-teman. Sangat menarik. Dan selanjutnya adalah teknik penulisan. Teknik penulisan ini mungkin hanya singkat saja ya, ingin saya sampaikan di teknik penulisan ini. Jadi untuk teknik penulisan, sebelum masuk teknik penulisan ya, mungkin ada yang bertanya. Jadi penelitian, tadi kan pengenalan penelitian ya, saya lupa untuk menjelaskan apa itu penelitian. Penelitian itu gampangnya berdasar, kalau penelitian itu kan dalam bahasa Inggrisnya research ya. And search, research. Itu kembali, search, mencari kembali apa yang dicari, yaitu sebuah kebenaran ya. Jadi kebenaran yang dicari itu ya, mengungkapkan kebenaran yang dicari itu secara simpelnya saja, ini pemahaman saya saja ya, mungkin di buku atau penjelasan itu banyak, yaitu suatu kemampuan atau suatu upaya untuk mencari sebuah kebenaran berdasarkan realita ya, berdasarkan realita dan menggunakan metode yang baik dan benar. Nah, ini singkatnya seperti itu. Jadi kita menulis karya ilmiah ini bukan opini, tapi ada sebuah kenyataan, realita ya, sesuatu yang memang benar-benar adanya gitu, dibuktikan dengan sebuah metodologi yang nantinya ada proses-proses yang kita lakukan sehingga bisa menghasilkan tentunya pembahasan-pembahasan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan keadaan tentunya pada saat sekarang ini, yang dibutuhkan oleh keadaan sekarang ini. Nah, penelitian juga sebaiknya mensyaratkan bahwa bisa menyelesaikan penelitian yang memang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, oke, gitu ya mungkin ya penjelasan tentang research. Mungkin banyak lagi kalau misalnya mencari tentang penjelasannya di internet, itu sangat banyak. Oke, untuk teknik penulisan ini untuk dasar aja. Kalau dalam penelitian itu yang biasanya bagian-bagian pokoknya itu dalam formatnya teman-teman bisa lihat, itu ada bab 1, bab sampai bab 5 ya.
Ini tergantung sistematika ya masing-masing. Bab 1 ada pendahuluan. Di pendahuluan nanti kita akan bertemu dengan latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di bab 2-nya ada tinjauan pustaka atau literatur review dalam bahasa Inggrisnya, atau kajian pustaka. Dan bab 3-nya ada metode penelitian, atau barangkali ada yang membuat metode penulisan. Ini sesuai dengan kriteria ya bagi penyelenggara kalau untuk lomba. Kalau untuk skripsi tentunya panduan dari penulisan skripsinya. Dan selanjutnya bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini mungkin nanti kita akan dalami masing-masing bab ini, bahwa di bab hasil penelitian dan pembahasan ini, kalau biasanya saya sering menjelaskan itu ada hasil, ada diskusi di dalamnya, bukan hanya sekedar menunjukkan oh ini hasil penelitian dari metode yang dilakukan, tidak, tapi harus ada pembahasan, harus ada diskusinya, sehingga penelitian kita ini jelas bahwa perbedaannya, keunggulannya, kenapa. Nanti dengan penjelasan yang mendukung dari penelitian sebelumnya untuk menguatkan memang penelitian kita ini sangat penting adanya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dan jangan lupa daftar pustaka. Karena daftar pustaka ini membuktikan bahwa penelitian kita ini, kita sebagai seorang yang barangkali tidak ahli dalam banyak hal atau tidak punya kemampuan sama sekali, kita butuh yang namanya rujukan ya dari penelitian atau nanti ada kutipan-kutipan yang nantinya dituliskan di daftar pustaka itu sendiri. Oke, teman-teman, mungkin untuk pengenalan risetnya cukup sampai di sini dulu karena durasinya sudah sangat panjang, ada 26 menit, dan kita akan lanjutkan mungkin di video-video berikutnya dalam Belajar Riset Yuk dalam agenda setengah riset gampangin aja. Bersama saya Alfa Muzakir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.